Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang serius tapi penting banget di zaman sekarang. Kekerasan berbasis gender online, atau yang biasa disingkat KBGO. Yuk kita langsung aja kupas tuntas. Coba deh, renungin sebentar. Kita kan setiap hari online ya, main sosmed, chatting, sharing ini itu. Tapi pernah nggak sih kepikiran seberapa aman sebenarnya dunia digital kita? Nah, pertanyaan ini nih yang jadi pembuka obrolan kita. Kayak ada bayangan yang diam-diam ngintai kita pas lagi online. Kelihatannya sepele, tapi ancaman ini tuh nyata loh. Dampaknya besar, dan sayangnya makin sering kejadian. Ancaman ini punya nama, dan inilah yang bakal kita dalami sekarang. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Biar kita bisa ngelawan, kita harus kenal dulu musuhnya kan? Jadi, apa sih sebenarnya KBGO itu? Jadi gini, KBGO itu intinya adalah kekerasan yang terjadi di dunia maya yang pakai teknologi sebagai alatnya. Dan yang paling penting, targetnya itu spesifik karena gender atau seksualitas seseorang. Ini bukan cuma bercandaan atau drama online ya, dampaknya itu beneran kerasa di dunia nyata loh. Dari mental yang kena, sampai keselamatan fisik yang terancam. Nah, KBGO ini tuh nggak cuma satu macem, tapi banyak banget bentuknya. Kayak punya banyak wajah gitu. Penting banget buat kita semua untuk kenal sama taktik-taktiknya ini. Kenapa? Ya biar kita bisa jaga diri dan juga bantu orang lain. Oke, kita bedah satu-satu ya. Pertama ada doxing sama morphing. Doxing itu waktu data pribadi kita, kayak alamat rumah atau nomor HP, disebar ke publik tanpa izin. Ngeri kan? Terus ada morphing, ini lebih parah lagi. Foto muka kita diedit ditempel ke konten porno. Tujuannya cuma satu, bikin malu, neror, dan merusak nama baik kita. Next, ada yang namanya NCCI dan sextortion. NCCI itu gampangnya nyebarin foto atau video intim tanpa izin. Sering juga disebut revenge porn. Kalau sextortion, konten intim itu dijadiin alat buat meres korban. Bisa dimintain duit, bisa juga dipaksa ngelakuin hal lain. Ini benar-benar pengkhianatan kepercayaan yang parah banget. Ada lagi nih, creep shots dan cyber harassment. Creep shots itu ya foto-foto yang diambil diam-diam, biasanya fokus ke bagian tubuh tertentu terus disebar. Nah, kalau cyber harassment, ini pelecehan yang terus-terusan. Bisa lewat komen, DM, tujuannya buat ngehina dan ngancem. Dua-duanya jelas melanggar privasi kita. Pernah bayangin nggak tiba-tiba ada akun palsu pakai nama dan foto kamu, terus akun itu nyebar-nyebarin hoax atau ujaran kebencian? Nah, itu namanya impersonation. Tujuannya jelas, ngerusak reputasi dan hubungan kita sama orang lain. Oke, kita udah kenalan sama bentuk-bentuknya. Sekarang, coba kita lihat datanya. Biar kebayang, seberapa besar sih masalah ini? Karena ini bukan lagi soal 1-2 kasus, tapi udah jadi fenomena. Lihat angka ini, 2.382. Sebanyak itulah laporan kasus KBGO yang diterima dalam setahun terakhir. Gede banget kan? Dan ini penting banget buat diingat. Ini cuma puncak gunung es, cuma kasus yang dilaporin. Kebayang nggak berapa banyak lagi yang nggak terdata? Yang bikin makin miris, ini trennya naik terus. Ada kenaikan lebih dari 25% cuman dalam setahun. Ini artinya masalahnya bukan makin selesai, tapi justru makin gawat. Terus, siapa aja korbannya? Kalau kita lihat datanya, jelas banget. Meskipun semua gender bisa kena, tapi perempuan jadi korban paling banyak. Jumlahnya hampir 2 kali lipat dari laki-laki. Inilah bukti kenapa kekerasan ini disebut berbasis gender. Sekarang kita lihat dari umurnya. Siapa yang paling sering jadi sasaran? Jawabannya, anak muda. Yang paling banyak itu rentang usia 18 sampai 35 tahun. Tapi yang bikin deg-degan, nomor 2 itu anak-anak di bawah 18 tahun. Ini benar-benar jadi alarm buat kita semua soal keamanan remaja di dunia maya. Terus kejadiannya di mana aja sih? Ini nih yang mungkin bikin kaget. 3 platform teratas itu, WhatsApp, Telegram, baru Instagram. Artinya apa? Banyak banget kekerasan ini terjadi di ruang yang kita anggap pribadi, kayak chat. Dan pelakunya seringkali orang yang kita kenal. Oke, udah cukup lihat data-data yang bikin ngeri. Sekarang pertanyaannya, terus gimana? Apa yang bisa kita lakuin? Nah, di bagian ini kita bakal fokus ke solusi, ke langkah-langkah nyata buat jaga diri kita. Fondasi paling dasar buat aman online itu, ya ngamanin akun kita. Ada 3 hal yang wajib, nggak bisa ditawar. 1. Aktifin 2FA atau autentikasi 2 faktor. 2. Password harus kuat dan beda-beda tiap akun. 3. Sering-sering cek izin aplikasi. Anggap aja ini checklist keamanan dasar yang harus kita semua lakuin. Selain itu, kita juga perlu punya kebiasaan baik, atau yang disebut kebersihan digital. Gampangnya, ini kayak kita bersih-bersih di dunia maya. Contohnya, pisahin email kerja sama pribadi.
Jangan oversharing, apalagi lokasi real time. Coba deh, iseng Google nama sendiri, lihat apa aja yang muncul. Ini semua cara buat ngurangin jejak digital kita dan bikin kita lebih aman. Oke, pencegahan udah. Tapi, amit-amit, gimana kalau kejadian? Entah menimpa kita sendiri atau teman kita. Panik itu wajar, makanya kita perlu tahu apa yang harus dilakuin. Kita butuh semacam rencana aksi. Kalau udah kejadian, otak kita pasti ngeblank. Makanya, coba ingat 3 langkah penting ini. Simple tapi krusial banget. Yuk kita lihat. Langkah pertama, dokumentasikan. Screenshot semua bukti, chat, profil, semuanya. Kedua, putus kontak. Langsung blokir pelakunya, jangan pernah dibales. Ketiga, laporkan. Pakai fitur report yang ada di platformnya. 3 langkah ini harus gerak cepat. Dan ini penting banget, terutama soal poin kedua tadi. Jangan membalas. Kenapa? Karena pelaku itu seringkali cari reaksi. Mereka seneng kalau kita marah atau takut. Dengan diem dan langsung blokir, kita ngambil senjata mereka. Jadi jangan kasih mereka panggung. Pada akhirnya, ini bukan cuma soal keamanan diri sendiri kan? Ini soal gimana kita semua bisa bikin internet jadi tempat yang lebih baik. Jadi pertanyaannya sekarang buat kita semua, setelah tahu ancamannya, tahu solusinya, apa nih langkah kecil yang bisa kita ambil buat ikut ngebangun dunia maya yang lebih aman dan lebih manusiawi? Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Makasih banyak udah nyimak.